같은데요. 말씀하신 조합비가 너무 세상에 회사가 이래 많은데 어찌 내가 일할 수 있는 데가 단 한 군데도 없는 딴 사람이 됐으면 좋겠다. 내 얼굴이 왜 이러지? Kali ini Minette akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 1, mari kita review. Terjadi aksi kejar-kejaran, 2 diantaranya adalah pria, sedangkan satu lagi adalah seorang wanita yang berpakaian seperti dayang. Kenapa mereka berlarian seperti itu? Dan beginilah cerita awalnya. Seorang wanita bernama Lee Mi-jin. Bertahun-tahun ia begitu giat dalam mengikuti ujian pegawai negeri. Namun lagi dan lagi usaha mengkhianati hasil, karena kali ini pun dia masih saja gagal. Hingga akhirnya karena sudah jalan buntu, dengan memakai pakaian dayang, ia meminta bantuan seorang pria yang katanya bisa memuluskan jalan menjadi pegawai pemerintahan. Untuk itu ia pun harus membayar sejumlah uang. Di pertemuan itu tampak ada seorang pria yang begitu tertarik dengan perbincangan Lee Mi-jin dengan calo itu. Entah siapakah pria itu. Tapi dengan lihai ia berpura-pura meminjam ponsel si calo dan meminta seseorang melacak ponselnya. Juga berhasil mengelabui dan mendapatkan identitas asli dari si calo. Calo itu pun bergegas kabur karena aksinya sudah ketahuan. Dan diketahui jika pria itu memanglah seorang penipu. Hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran yang tadi. Si penipu masih saja terus berlari, namun akhirnya dia tertangkap juga. Ternyata pria yang mengejar si penipu itu bernama Ke Ji-ung. Ia adalah seorang jaksa. Lee Mi-jin dimintai keterangan sebagai korban di kantor polisi. Dan entah saking polosnya atau bagaimana, Mi-jin bahkan telah memberikan buku tabungannya pada si penipu. Para polisi pun kesal dengan tingkah polosnya Mi-jin. Tadi karena kasihan melihat Mi-jin meraung-raung meminta pengembalian uang, Ke Ji-ung pun mengantarkan Lee Mi-jin ke kantor polisi. Mi-jin merenungi nasib karena sudah 7 tahun ia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi dari begitu banyak perusahaan, tak ada satupun yang memperkerjakannya. Sungguh miris. Sedang kesal begitu, ia malah mendapat telepon penipuan lagi. Kesalnya sudah diubun-ubun, Mi-jin pun murka pada penipu itu. Setelahnya ia mendapat telepon lagi. Ia semakin bersumpah serapah mematikan teleponnya lalu memblokir nomor tersebut. Padahal sebenarnya untuk telepon yang kedua, itu adalah telepon dari Ke Ji-ung. Ia mendapatkan kontak Mi-jin karena ternyata amplop coklat keduanya tertukar di mobil tadi. Ji-ung mendapatkan surat lamaran pekerjaan Mi-jin. Ia berusaha memberitahu Mi-jin, tapi Mi-jin malah murka. Mi-jin kebingungan apa yang harus dijelaskan pada orang tuanya setelah memakai dana darurat. Tapi ia malah ditipu seperti ini. Sedang kalau begitu, seekor kucing menemani perjalanannya. Kucing yang tampak tak asing bagi Mi-jin. Mi-jin tambah sedih dan merasa bersalah ketika ayah memberikan kado sepatu baru karena orang tuanya telah salah paham. Terakhir kali ia diwawancarai, nama Lee Mi-jin mendapatkan posisi pekerjaan itu. Tapi sebetulnya nama Lee Mi-jin itu ada 2. Yang diterima adalah Lee Mi-jin yang lebih muda dari Mi-jin sendiri. Mi-jin pun marah-marah pada orang tuanya yang sudah terlalu baik padanya. Dan ia pun membakar semua buku-buku perjuangannya. Ia sudah lelah dengan keadaan ini. Akhirnya melampiaskan dengan mabuk-mabukan. Kucing yang tadi pun menemaninya, namun tingkahnya sungguh aneh. Ia malah terjun ke dalam sumur. Mi-jin berusaha membantunya, namun sungguh kejadian di luar nurul. Ia pun masuk ke dalam sumur itu. Seolah tenggelam di sana, Mi-jin malah berharap bahwa ia ingin menjadi orang lain. Mi-jin lalu membawa kucing itu ke dokter hewan, hingga akhirnya pagi pun tiba. Ia beraktivitas seperti biasanya, namun orang tuanya malah terkejut dan mengusir dirinya, bahkan sampai menghubungi polisi.
Orang tuanya juga malah mencari-cari Mijin. Tentu ia ada di sana. Dipanggil beberapa kali pun, ia tetap menyahut karena dirinya adalah Lee Mijin. Tapi itu malah membuat orang tuanya tambah histeris. Mijin pun kebingungan kenapa orang tuanya bersikap demikian. Dan ternyata setelah dirinya tak sengaja melihat cermin, secara misterius, tubuh Mijin berubah menjadi tua. Fisiknya benar-benar berubah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Saat di kantor polisi pun semuanya tak percaya jika ia adalah Lee Mijin. Mijin bingung bagaimana menjelaskannya lagi. Ia benar-benar Lee Mijin dan telah berubah tua hanya dalam satu malam. Hingga disimpulkan wanita ini mungkin terkena demensia. Sekali lagi Mijin melihat kaca. Ia sungguh tak rela menjadi tua. Ia bingung dengan semua keadaan. Dan saat malam hari, tiba-tiba ia berubah lagi menjadi Lee Mijin yang muda. Fisiknya kembali muda seperti sedia kala. Sedangkan di tempat lain, Ke Ji-ung adalah jaksa yang cakap. Meskipun kepribadiannya buruk, tapi kerjanya sangatlah bagus. Ia tengah mendakwa seorang idol dan tanpa pandang bulu mendakwanya dengan tuntutan berat. Tentu hal itu membuat para fans menyerang Ke Ji-ung dengan telur. Tapi ia bisa menangkal semuanya. Kini hari-hari Mijin dilalui dengan mendatangi berbagai tempat agar ia bisa menjadi muda kembali. Dari dokter, operasi plastik, bahkan ke dukun sekalipun. Namun tak ada juga jalan keluarnya. Hingga seolah sebuah panggilan hidayah. Ia melihat sebuah spanduk yang berisi panggilan kerja untuk semua usia. Tadinya spanduk itu melilit tubuhnya karena angin kencang. Karena tadi ia sempat menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya Mijin dengan tekad kuat ia mendatangi balai kota. Bersaing dengan para lansia di sana juga. Dan pewawancara merasa takjub. Karena Mijin versi tua masih lentur, energik. Tak seperti lansia yang lainnya. Bahkan ia bisa beberapa bahasa dan begitu sangat bugar. Ia mengaku bernama Lee Mi-sun. Hingga akhirnya ia pun mendapatkan pekerjaan magang itu di balai kota. Sedangkan Ke Ji-ung tiba-tiba berpindah kantor dari kejaksaan pusat di Seoul menjadi ke sebuah kejaksaan daerah. Mijin teringat jika ada yang tak beres dengan kucing tempo hari. Namun saat datang ke dokter hewan, kucing itu telah menghilang. Tanpa Mijin ketahui, kucing itu ada di loteng rumahnya dan seolah sedang melihat sebuah brosur usang tentang pencarian orang hilang bernama Lee Mi-sun. Dan episode 1 pun berakhir di situ.